Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 MJ104, mata kuliah ICT Literasi, kami akan mempresentasikan studi kasus e-government pada ujian tengah semester tahun akademik 2025-2026. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri dan pembagian tugas masing-masing. Yang pertama, ada Mas Devri Aldia Hedianto. Boleh say hi mungkin, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, sore. selamat sore, Mas. Terima kasih, Mas Devri. Lalu yang kedua ada Mas Noval Harisaturahman. Beliau yang akan membawakan materi pada bab 3. Boleh dibantu say hi mungkin, Mas? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Noval. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Mbak Ray Lydia. Beliau Halo, akan selamat menjelaskan sore tentang bagian bab rekan-rekan. 1. Selamat sore, Mbak Lydia. Terima kasih, Mbak. Lalu ada Mas Riza Mahardika Sida yang akan juga membawakan bagian dari bab 2 pada presentasi kali ini. Halo, Boleh say hello, Mas? Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas. Terima kasih. Dan kelima ada saya sendiri, Mas Agus Muhammad Fakir Rizky Ramadan yang akan menjadi moderator pada kesempatan presentasi kali ini. Kami akan mempresentasikan studi kasus e-government, yang dimana poin-poin yang akan kami sampaikan meliputi tentang reformasi birokrasi, instrumen pelayanan publik, e-government di Indonesia, dan manfaat e-government. Baiklah, mulai dari pemateri yang pertama. Halo Mbak Lydia. Oke, baik. Oke, Boleh baik kita masuk. rekan-rekan, saya akan membawakan materi terkait bab pertama yaitu pendahuluan. Mengapa kami memilih studi kasus terkait dengan pentingnya ICT literasi di sektor publik ya. Dalam hal ini kami menyoroti sisi e-government. Sekarang ini data dan informasi menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita semua, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Data dan informasi yang valid, yang berkualitas tinggi tentunya diperlukan oleh masyarakat sebagai arahan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik beraktivitas di pendidikan mungkin, kesehatan, atau bahkan berusaha. Hal yang ini sangat diperlukan sebagai bentuk komunikasi yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Bagaimana pemerintah bisa menyampaikan data dan informasi yang dihimpun, dikelola menjadi data yang valid, berkualitas tinggi, diterima oleh masyarakat dengan baik, diimplementasikan sehari-hari dengan baik, sehingga masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang baik juga dan semakin tinggi kepada pemerintah karena data dan informasi yang diterima sangat memiliki tingkat validitas yang tinggi. Disinilah pentingnya ICT literasi, yaitu information and communication teknologi di lingkungan kita sehari-hari. Sebagai bentuk pemerintahan yang sehat, tentunya pemerintah tidak boleh ketinggalan menerapkan apa yang menjadi praktis di masyarakat pada saat ini karena sektor swasta sudah lebih dulu menjalankan sesuatu yang bersifat elektronik untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari. Di sini kita perlu meningkatkan ICT literasi bagi masyarakat supaya masyarakat lebih praktis, lebih mudah dapat menyerap informasi yang diberikan yang disediakan oleh pemerintah di kehidupannya sehari-hari. Next slide. Pada studi kasus kali ini kita akan melihat bagaimana proses reformasi birokrasi Indonesia, kemudian instrumen pelayanan publik dapat dijalankan dengan baik di Indonesia dan juga bagaimana perwujudan serta manfaat dari e-government yang diselenggarakan di Indonesia. Oke, baik, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, Baik, terima kasih Mbak Lydia. Oke, memasuki materi yang selanjutnya tentang reformasi birokrasi yang akan disampaikan oleh Mas Riza. Halo Mas Riza. Baik,
Ya, halo, halo, Baik, ya, terima baik kasih Mas. Mas. Ya, Saya, ah, dipersilakan Mas Riza. izin saya akan menyampaikan presentasi mengenai reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu perkembangan besar di bidang administrasi publik dalam 10 tahun terakhir. Proses perubahan dan pembaruan berdasarkan e-government bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam administrasi publik. E-government mendorong proses reformasi birokrasi dan penerapan New Public Management atau NPM berbasis ICT. E-government Electronic Government atau pemerintah elektronik, penerapannya penerapan e-government merupakan bentuk aplikasi ICT dalam sektor publik. Dampak ICT tidak saja melanda perusahaan atau organisasi privat, tapi juga organisasi publik. Penggunaan ICT akan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain atau governance, sehingga e-governance adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik atau web, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Level interaksi yang disediakan oleh teknologi e-government adalah dapat berupa penyediaan informasi, interaksi, proses pelayanan, dan transaksi. Sehingga dengan adanya e-government ini semua layanan-layanan yang ada di pemerintahan dapat berjalan dengan lebih cepat dan lebih mudah digunakan dan menjangkau segala masyarakat, lapisan masyarakat yang ada. Selanjutnya, next. Nah, fungsi web content dalam e-government adalah untuk yang pertama, meningkatkan kesadaran warga dan pemahaman tentang karakteristik komunitasnya. Yang kedua, adanya efektivitas dan efisiensi pelayanan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, sehingga semua kegiatan pemerintah dapat dipantau dan dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Terus yang keempat adalah interaksi antara pemerintah dan warga menjadi lebih baik, sehingga tidak ada lack of communication, sehingga semua program-program pemerintah dapat disampaikan dengan baik kepada warganya. Yang terakhir adalah partisipasi warga. Dengan adanya e-government dan dibarengi dengan ICT, maka partisipasi warga dan masyarakat dapat berlangsung secara lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Selanjutnya, instrumen pelayanan publik. E-government merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ICT sebagai instrumen baru dalam memberikan pelayanan publik secara lebih efektif dan efisien. Dalam e-government, ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu yang pertama adalah penggunaan teknologi ICT, salah satunya adalah internet sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya agar pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien. Sedangkan di Indonesia, pengembangan e-government berupaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Demikian, mungkin bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, terima kasih Mas Riza untuk penyampaian materinya. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Devri. Halo Mas Devri. Halo, siap. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu e-government di Indonesia. E-government di Indonesia saya bagi jadi 5, yaitu pertama adalah perkembangan e-government di Indonesia. Perkembangan e-government di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius sejak dikeluarkannya Impres nomor 3 tahun 2003 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan layanan digital pemerintah. Lalu, namun implementasinya masih berjalan lambat karena berbagai kendala seperti lemahnya integrasi antar instansi, keterbatasan SDM, dan budaya birokrasi yang belum siap menerima digitalisasi. Selanjutnya yaitu tuntutan masyarakat. Masyarakat menuntut layanan publik yang lebih cepat, akurat, dan mudah dijangkau. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan seperti literasi digital yang rendah, hambatan regulasi, dan kurangnya kolaborasi antar lembaga.
Nah, yang terakhir adalah prospek e-government sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjadikannya solusi nyata dalam peningkatan pelayanan. Next. Selanjutnya itu manfaat e-government. Yang pertama adalah menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Ya, di sini e-government membawa banyak manfaat seperti menurunkan biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi layanan. Digitalisasi proses kerja juga mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi data sehingga pemerintah dapat memberikan respon lebih cepat kepada masyarakat. Jadi nomor satu, jadi manfaat yang pertama dan kedua adalah yaitu meningkatkan kecepatan, akurasi pelayanan publik juga. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memperluas akses layanan. Yang di sini dimaksud adalah e-government harus memperluas akses layanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional juga harus bertumbuh dengan memperluas akses layanan. Dan yang terakhir adalah masyarakat dapat memberikan kritik dan saran secara aman sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan lebih responsif. Hal ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Terima kasih. Mungkin dari saya. Selanjutnya. Terima kasih Mas Devri untuk penyampaian materinya. Lalu ada penyampaian selanjutnya oleh Mas Noval. Halo Mas Noval. Baik, Mas. Untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Untuk penerapan e-government di Indonesia itu bukan sekadar perangkat elektronik di bidang pemerintahan. Tapi ini adalah pemberdayaan pemerintah, yaitu pemerintah yang memberikan program berbeda dan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan manfaat yang disampaikan oleh Mas Depri tadi. Hal ini mengubah kinerja pegawai negeri, cara berinteraksi, melakukan pelayanan, dan melibatkan warga negara dengan lainnya. Sayangnya penerapan e-government di Indonesia masih berada dalam tahap penyampaian informasi awal, presence, berdasarkan kategori Gartner Research, dan masih di dalam tampilan awal menurut kategori United Nations Division for Public Economic and Public Administration. Next, Mas. Ada beberapa masalah yang dialami Indonesia dalam penerapan e-government. Yang pertama itu adalah hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaraan e-government. Yang kedua ada sumber daya manusia. Yang ketiga keterbatasan sarana dan prasarana. Dan keempat belum ratanya literasi masyarakat. Masalah yang keempat ini adalah masalah yang fundamental bagi Indonesia karena prospek e-government di Indonesia ditentukan oleh bagaimana pemerintah menjadikan e-government sebagai solusi untuk meningkatkan pelayanan secara efektif dan efisien secara nyata di dalam masyarakat. Manajemen e-government perlu ditingkatkan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan good governance baik di level pemerintah maupun pemerintah kota dan daerah. Itu aja, Mas. Baik, terima kasih Mas Noval. Baiklah, saya coba akan tarik kesimpulan. Pada prinsipnya, e-government merupakan langkah yang sangat tepat. Mengapa? Karena perkembangan teknologi itu tidak bisa kita hambat, di mana kita pun harus bersama-sama mendukung program pemerintah dalam hal pelaksanaan percepatan e-government ini untuk akses dan juga kemudahan kepada masyarakat dalam hal mendapatkan layanan dari pemerintah. Dengan adanya keterbatasan dan juga belum tercapainya menyeluruh, tentunya hal inilah yang menjadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi ke depannya oleh pemerintah. Baiklah, sekian presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata perbuatan, kami mohon maaf. Tentunya saya juga mewakili kawan-kawan mengapresiasi sebesar-besarnya karena kita di sini sebagai tim kelompok, jadi tentunya kita tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.